Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya, Sugeng Dalu, ibu-ibu guru hebat, khususnya pengampu di bangku PAUD ya, atau taman kanak-kanak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya di sesi malam yang semoga bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Kita belajar bersama ya di sini ya ibu-ibu, dan terutama ibu-ibu guru TK hebat ini adalah yang telah menyelesaikan bimbingan teknis tahap pemahaman ya, tahap pemahaman yang telah lalu, dan Bapak Ibu telah berhasil mendapatkan sertifikatnya. Nah, sekarang ibu-ibu di kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana ya mengimplementasikan budaya positif di pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum kita memulai ya sesi kita di malam hari ini, kita berdoa ya, mengucapkan basmalah bersama-sama, semoga bisa mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih ya ibu-ibu, bunda-bunda hebat ya, yang ada di bangku taman kanak-kanak ya, yang merupakan salah satu awal pendidikan yang sangat penting ya, sangat vital, karena di sana ibu-ibu bertanggung jawab juga ya, artinya dalam menumbuh kembangkan ya peserta didik yang dalam masa golden age atau usia emas. Nah, di sini saya akan berbagi ya ibu-ibu tentang bagaimana budaya positif di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ibu-ibu guru hebat yang baru bergabung, selamat bergabung, dan nantinya akan ada door prize ya. Door prize-nya nanti saya akan memberikan hadiah berupa buku ya, seperti ini ya ibu-ibu ya. Jadi akan saya berikan kepada 2 orang yang bisa menjawab kuis ya. Kuisnya materinya dari pertemuan singkat kita ya, dengan durasi sekitar 90 menit. Ibu-ibu menyimak, nanti ada kuisnya, dan hadiah akan saya kirim gitu ya ke alamat ibu-ibu. Nah, di sini saya akan coba membesarkan slide-nya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan lebih baik. Ya, di slide pertama ya, kita akan membahas gitu ya pada pertemuan ini tentang implementasi budaya positif di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Tadi kita sudah membuka dengan salam ya. Salamnya adalah salam dan bahagia. Ada yang bergabung lagi, selamat datang. Yang baru bergabung, saya akan memulai ya ibu-ibu dengan pantun ya, supaya lebih bersemangat gitu ya, lebih terinspirasi ya, lebih termotivasi untuk kita bersama-sama kita belajar di sini ya. Saya akan membacakan pantunnya ya. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma nikmat dari Belgia. Mari kita belajar bersama menjadi guru hebat dan bahagia. Ya. Pantun yang kedua ya ibu-ibu ya. Buah kurma menjadi menu berbuka. Menunggu sebentar lagi bulan puasa. Kami bangga menjadi guru TK, guru TK pencetak tunas bangsa. Suaranya hening ya ibu-ibu ya. Nah, mungkin barangkali ibu-ibunya masih disambi ya, disambi aktivitas lain ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa menyimak ya. Saya yakin masih bisa tetap fokus ya.
Saya sapa kembali yang sudah bergabung ini ya. Salam hormat saya ya, ibu-ibu hebat, ada Ibu Anisatul, Ibu Dwi ya, Ibu Fatima, Ibu Julia, Ibu Lis ya, Ibu Martareta, Ibu Rima, Ibu Sri Mujiatun, Ibu Triastusti ya, dan juga ibu-ibu yang lain yang mungkin belum bisa saya sapa satu persatu. Saya akan mulai ya ibu-ibu dengan paparan materi implementasi budaya positif di pendidikan anak usia dini. Ini sedikit perkenalan ya dari saya ya. Barangkali sudah kenal ya, karena saya adalah narasumber BIMTEK, guru pembimbing khusus ya. Dan saat ini menjadi fasilitator calon guru penggerak. Jadi ibu-ibu pun juga bisa nantinya ya menjadi guru penggerak dengan membumikan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana ya mewujudkan budaya positif di lingkungan pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Sebetulnya ada 3 ya ibu-ibu sebelum kita masuk ke budaya positif. Ya, yang pertama dipastikan bahwasannya ibu-ibu sudah tahu visi TK, visi sekolah. Ini dipahami dulu visi sekolahnya apa. Baru setelah itu ibu-ibu menerapkan namanya disiplin positif ya, disiplin positif kepada anak-anak. Di mana ada perbedaan ya ibu-ibu ya antara disiplin dengan disiplin positif ya. Kalau disiplin itu berarti anak didik kita itu tertib karena mematuhi peraturan ya, karena memang sudah ada aturan-aturannya, atau barangkali ibu-ibu memberikan instruksi ya, menyampaikan tata tertib dan lain sebagainya, kemudian dipatuhi, itu disiplin gitu ya. Tetapi kalau disiplin positif ini bagaimana kita sebagai guru TK itu berusaha menggali supaya peserta didik itu mau tertib karena dari kesadarannya mereka sendiri. Jadi bagaimana menggali supaya kesadaran itu muncul. Jadi mereka bisa tertib masuk sekolah gitu ya. Bukan karena peraturan yang ada di sekolah, tapi bagaimana mereka itu bisa belajar karena ada kesadaran dari dirinya. Oleh karena itu perlu ditanamkan nilai-nilai yang harus dipahami oleh peserta didik, seperti apa? Disiplin, jujur, saling menghormati. Nah, poster-poster ya yang memuat kata-kata disiplin, saling menghormati, jujur, ceria, saling menyayangi itu sebanyak-banyaknya harus ditanamkan ya, salah satunya dengan menempelkan di dinding sekolah ya, di dinding kelas tentang nilai-nilai yang positif seperti menghormati ya, menyayangi ya, rajin belajar. Nah, itu boleh diberikan gambar sama tulisan aku anak rajin belajar, aku anak yang menyayangi teman-teman, aku anak yang menghormati Bapak Ibu guru. Nah, itulah kemudian akan muncul ya ibu-ibu disiplin positif. Kalau disiplin saja itu artinya anak-anak bergerak karena ada peraturan. Misalkan di sekolah atau di kelas ditulis datang harus tepat waktu, dilarang membawa sepatu ke dalam kelas misalkan, atau dilarang rame di dalam kelas. Nah, itu berarti masih disiplin karena mereka bergerak karena adanya peraturan. Oleh karena itu, bagaimana supaya ada budaya positif di lingkungan sekolah, taman kanak-kanak? Ditulis sebanyak-banyaknya di kelas, di dekat lapangan, atau di tempat-tempat yang mudah dijangkau anak-anak, tulisan-tulisan yang memuat nilai-nilai kebajikan universal. Saling menghormati, saling menyayangi, rajin belajar. Nah, kemudian juga misalkan ceria ya, optimis gitu ya. Itu adalah nilai-nilai positif ya yang bisa ditulis di kelas ya, di sekolah dalam bentuk poster boleh ya.
dalam bentuk baliho boleh ya, plakat juga boleh ya. Jadi nilai-nilai positif inilah yang perlu sebanyak-banyaknya disampaikan ke anak-anak ya, ditulis dalam bentuk poster boleh ya, plakat juga bisa, sehingga mereka itu mau ke sekolah karena memang aku bersemangat ke sekolah ya, saya rajin belajar gitu ya. Jadi mereka muncul kesadaran dari dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, di sini pencapaiannya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu adalah apabila di sekolah itu memang ada lingkungan yang positif gitu ya. Aku anak yang ramah, misalkan berarti ramah. Aku anak yang jujur, gitu berarti ya, berarti mereka akan jujur. Aku anak yang disiplin, berarti mereka berangkat ke sekolah tepat waktu. Aku anak yang suka menghormati Bapak Ibu guru. Nah, misalkan pulang sekolah bisa cium tangan ya, bisa menyapa Bapak Ibu gurunya ya dengan membungkukkan badan. Jadi kita di sini sebagai guru TK itu perlu merubah konsep disiplin itu tidak dalam bentuk peraturan ya ibu-ibu ya. Misalkan peraturan yang awal datang tepat waktu jam 7 itu diganti menjadi aku anak yang disiplin gitu misalkan. Aku anak yang taat beribadah. Nah, yang awalnya ditulis misalkan setiap jam 9 pagi kita ada rutinitas sholat duha, misalkan peraturannya seperti itu, diganti menjadi aku rajin dan takwa, misalkan seperti itu ya. Aku berakhlak mulia, berarti supaya menghargai dan menghormati, menyayangi ya Bapak Ibu guru, semua warga sekolah dan lain sebagainya, menyayangi teman, sehingga bisa berinteraksi dengan baik terhadap Bapak Ibu guru atau dengan temannya. Jadi yang terbaik itu adalah mengganti yang namanya peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai itu tadi ya. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, nanti ada pertanyaan ya ibu-ibu di sini. Saya sambil membaca, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Apakah nilai-nilai positif itu merupakan buatan guru sendiri atau ada sepakat antara seluruh warga sekolah termasuk orang tua murid? Terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi apabila masih dalam bentuk kesepakatan itu artinya adalah kesepakatan kelas gitu ya. Bapak Ibu ya. Loh ini screen-nya hilang ya. Coba saya stop dulu. Apabila masih kesepakatan ya, ibu-ibu itu namanya adalah kesepakatan kelas. Nah, misalkan kesepakatan kelas, apabila ada anak yang membolos, maka nanti akan dipanggil ke ruang guru misalkan. Atau nanti apabila ada murid yang datangnya terlambat, nanti akan disuruh menyanyi di depan kelas misalkan. Itu artinya masih kesepakatan ya, itu kesepakatan karena peraturan. Tetapi kalau nilai-nilai ini dirubah dari peraturan yang sudah ada, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Misalkan awalnya peraturannya adalah datang tepat waktu ke sekolah, maka itu diganti menjadi disiplin. Kemudian tidak boleh menghina atau mengolok-olok teman, dirubah menjadi saling menyayangi teman-teman. Nah, seperti itu ya, ibu-ibu ya. Jadi merubah peraturan kelas itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi dari mana kita mendapatkan nilai-nilai positif itu? Dari mentransformasi peraturan yang ada di taman kanak-kanak menjadi nilai-nilai. Nanti akan lebih lengkapnya di slide berikutnya. Misalkan setiap jam 9 melaksanakan sholat duha berjamaah. Misalkan, jadi beriman dan bertakwa.
Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau sudah muncul nilai-nilai yang selalu dibaca anak-anak gitu ya, didengar anak-anak, itu akan membuat dan menyadarkan anak gitu ya, ibu-ibu, bahwa mereka itu menjadi lebih baik karena ada nilai, ada kesadaran dari dirinya sendiri. Dilarang mencuri di kantin misalkan ya. Daripada ditulis dilarang mencuri di kantin, ditulis aja menjadi anak atau murid yang jujur. Nah, menjadi jujur. Nah, jadi itu akan membuat murid yang masih di usia emas ini akan berubah dengan cepat. Karena kalau sudah terlambat, sudah ada di kelas di bangku SD tingkat akhir, di SMP, di SMA, mereka sudah susah untuk dirubah. Oleh karena itu saya menyebutnya dengan golden age. Kalau di TK-nya sudah ada penanaman disiplin, itu nanti di usia dewasanya dijamin itu ya, bahkan dijamin pasti akan sangat bagus. Karena sebetulnya masa-masa emas itu ya di bangku TK. Oleh karena itu ibu-ibu di sini adalah pemegang kunci ya, pemegang kunci yang kadangkala dianggap remeh, yang kadangkala diabaikan, tidak disadari, ternyata di bangku TK inilah pembentuk karakter yang baik bagi anak-anak. Misalkan rajin mengerjakan tugas dari guru diubah menjadi pantang menyerah misalkan, karena kadang-kala murid-murid itu malas mengerjakan tugas ya, tergoda dengan bermain ya. Ada hambatan misalkan lukisannya kena tumpahan apa makanan atau apa, sudah putus asa, ditulis pantang menyerah dan lain sebagainya. Kalau sudah sejak kecil pantang menyerah, menyanyi, menghafalkan ayat-ayat pendek belum hafal, mudah putus asa, ditulis pantang menyerah, mereka rajin terus gitu. Oh, ternyata kita harus berpacu, ternyata kita harus terus berusaha setiap hari supaya bisa membaca, supaya bisa menghafalkan. Nilai-nilai itulah yang akan teringat di otak bawah sadar mereka. Dan ini akan menumbuhkan pengalaman baik yang terbawa sampai di usia dewasa. Nah, kemudian saya lanjut, ibu-ibu di sini menerapkan budaya positif di sekolah perlu menggunakan paradigma, diantaranya nanti adalah stimulus respon. Nah, teori kontrol, teori motivasi perilaku, motivasi internal eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Inilah ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Salah satunya adalah kenapa ya anak ini kok suka melanggar, kok sulit diatur, berarti ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ya ibu-ibu ya. Bisa jadi anak tersebut memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kesenangan. Misalnya kalau anak-anak belum terpenuhi kesenangannya di rumah, dia akan ngisengin teman-temannya di sekolah, akan mengisengin guru-gurunya, ya, tertawa-tertawa, melempar permen karet ke guru tapi tetap merasa tidak berdosa misalkan. Atau bisa juga anak ini kok suka ribut dengan teman-temannya, memukuli teman-temannya, memalak teman-temannya misalkan. Berarti anak ini punya kebutuhan dasar apa? Kekuasaan atau penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar nanti ibu-ibu. Survival, kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar itu yang nanti harus kita ketahui supaya tahu, terdeteksi, oh anak ini kenapa yuk kok di sekolah kurang bersemangat. Oh ternyata ada kebutuhan survival, dia dari ekonomi kurang mampu, tidak bisa sarapan, oh berarti itu. Atau anak ini suka membuat gaduh gitu misalkan, oh ini berarti kebutuhan akan kekuasaan, karena sifat dasar manusia itu diakui, termasuk anak-anak itu pengen diakui. Oh, saya pengen mendapat pengakuan sebagai anak yang jago. Nah, karena dia tidak memiliki prestasi apa-apa, akhirnya suka bikin ribut supaya diakui. Atau anak itu membutuhkan kasih sayang, salah satu kebutuhan dasarnya kasih sayang, sehingga seringkali curhat-curhat ke guru, ngomong yang tidak jelas ke sana kemari, gitu ya, talk aktif, cerewet, tapi omongannya ngalor ngidul gitu.
seolah-olah ingin mencari perhatian kita, oh itu berarti kurang kasih sayang. Nah, jadi nanti akan ada 5 kebutuhan yang harus kita ketahui dari anak-anak itu apa. Apakah kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, atau survival. Jadi ada 5 itu. Jadi ibu-ibu harus tahu apabila ada masalah dari anak-anak itu, jangan kemudian menjat ini nggak benar gitu ya. Oh ya, anak ini bermasalah, tidak. Tapi anak itu memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Bisa jadi karena kurang kasih sayang di rumah. Jadi pasti akan berdampak di sekolah gitu ya. Atau membutuhkan kebebasan gitu misalkan. Anak ini kalau diajar kurang konsentrasi, pengennya keluar dan sebagainya. Dia membutuhkan kebebasan supaya anak ini lebih baik lagi. Bagaimana caranya gitu ya. Nanti akan ada solusinya setelah diketahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Misalkan anak tersebut misalkan kurang mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan kesenangan ya, bisa jadi anak itu nanti akan pulih ya lebih baik apabila sudah mendapatkan kebutuhannya, misalkan diajak rekreasi gitu ya, diberitahu ke orang tuanya anak ini perlu refreshing dan sebagainya. Nanti di sekolah pun akan lebih baik. Atau anak ini misalkan membutuhkan kebutuhan akan kekuasaan. Ada ibu-ibu ya, apalagi kalau sudah di bangku SD, SMA, SMK ya, misalkan ada anak nakal gitu ya, suka memukul teman-temannya dan lain sebagainya, suka berkelahi. Berarti dia membutuhkan kebutuhan akan apa? Kekuasaan. Dia membutuhkan pengakuan kalau dia bisa, mungkin karena prestasinya kurang bagus sehingga dia ingin menunjukkan oh dia berkuasa, oh dia hebat gitu ya. Nah, itu pun bisa diarahkan misalkan apa ini prestasi yang selain akademik, misalkan prestasinya olahraga. Nah, setelah diberikan kesempatan mengikuti lomba di bidang olahraga, dia mendapat pengakuan dari teman-temannya kalau dia bisa, akhirnya lebih baik lagi kepada teman-temannya karena sudah merasa mendapat pengakuan. Atau diberikan kesempatan lomba arm wrestling misalkan ya, kayak engkol gitu ya, lomba. Kan ini kompetisi ya, engkol, ternyata dia juara engkol. Nah, ditulis di piagam dapat penghargaan misalkan, ditulis di plakatnya ini juara arm wrestling atau juara sepak takraw. Kalau sudah mendapat pengakuan, akhirnya nakalnya pun akan berkurang. Seperti itu. Jadi tujuan daripada kita memahami kebutuhan dasar daripada peserta didik kita itu supaya nanti tahu solusinya di mana ya. Apakah kurang kasih sayang, apakah survival gitu ya. Survival itu misalkan kurang gizi ya, kurang mendapatkan asupan nutrisi yang baik dari rumah, sarapannya tidak terpenuhi. Nah, itu. Atau mungkin kurang kebebasan. Nah, itu perlu bagaimana kemudian dicari solusinya supaya dia mendapatkan kebebasannya. Tapi tetap pilihan berada di murid gitu ya. Karena murid itu memiliki 3 yaitu voice pilihannya, suaranya ya menyuarakan, choice pilihannya, dan ownership kepemilikannya ya terhadap bagaimana dia belajar seperti apa yang diinginkan. Nah, kemudian ibu-ibu hebat, kita menuju kepada agenda kita. Nanti saya akan memaparkan materi dan kita nanti ada sesi tanya jawab, tapi boleh juga ya ibu-ibu seperti yang sudah disampaikan Ibu Marta tadi, boleh bertanya ya, langsung interupsi, bertanya di chat, atau langsung menyampaikan secara verbal juga boleh ya, untuk bertanya di sela-sela saya menyampaikan pemaparan materi. Nah, topiknya ini ya Ibu-Ibu, 6 inilah yang akan kita bahas ya dalam waktu yang sudah ditentukan, tidak panjang ya, tetapi kita akan coba menguasai ini. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, kemudian juga segitiga restitusi. Nah, satu persatu ini kita akan mengetahui bersama-sama nantinya ya. Pertanyaan pemantik. Nah, di sini ibu-ibu boleh ya barangkali mau menjawab
Setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan ibu-ibu menjawab ya, boleh raise hand atau menjawabnya lewat chat. Misalkan pertanyaan 1 setuju S, kalau tidak TS ya. Pertanyaan kedua, misalkan setuju S, tidak setuju TS. Pertanyaan ketiga, setuju S, tidak setuju TS. Silahkan barangkali ada yang mau menjawab. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Barangkali ada yang mau menyampaikan atau boleh chat. Ya, ada Ibu Anis menjawab pertama, setuju. Barangkali yang kedua, oke, ketiga, dan lain sebagainya ya. Ini berlaku ya, ibu-ibu ya, baik di bangku TK, khususnya di bangku TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya ya. Tapi kita di sini menerapkannya di bangku TK. Nah, jadi jawabnya sudah ada yang tepat ya. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini yang benar jawabannya adalah di bangku TK, SD ya, apalagi di bangku TK tidak boleh ada hukuman ya ibu-ibu ya. Tidak setuju. Jadi di bangku taman kanak-kanak, SD bahkan sampai SMA, hukuman itu harus ditiadakan. Karena hukuman itu sebetulnya tidak akan dapat mendisiplinkan anak. Mereka toh disiplin karena apa? Takut kena hukuman. Takut karena mendapat pengawasan. Karena dari dalam dirinya sendiri belum ada perubahan. Karena hukuman ini sifatnya memaksa. Jadi anak-anak tidak akan pernah bisa berubah kalau hanya mendapatkan hukuman. Jadi anak-anak khususnya di bangku TK, baik di Indonesia, di Jepang, di Australia, luar negeri, tidak ada yang namanya hukuman. Bahkan sampai bangku SD, bangku TK ya tidak boleh ada ujian ya, tidak boleh ada ulangan. Semuanya adalah penanaman nilai-nilai tadi. Ya. Pembiasaan-pembiasaan berakhlak mulia, pembiasaan beriman dan bertakwa, pembiasaan jujur, pembiasaan menghargai, menghormati, menyayangi, mengasihi, menolong, meminta maaf, mengucapkan terima kasih. Semuanya itu harus muncul dari kesadaran dirinya. Tidak boleh mereka bergerak karena hukuman. Walaupun hukumannya itu apa? Positif. Misalkan kita anggap hukumannya nanti adalah menyanyi ya anak-anak misalkan. Hukumannya nanti adalah membaca misalkan. Hukumannya nanti adalah membersihkan halaman sekolah misalkan. Ini harus sudah ditiadakan. Namanya hukuman itu tidak akan membuat anak lebih baik. Jadi harus diberikan restitusi nanti ya. Nah, kemudian 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Ini progresnya kecil banget. Hanya yang dapat penghargaan motivasi belajarnya mungkin meningkat. Yang lainnya akan males-malesan. Yang dapat penghargaan itu saja Bu. Saya jadi malas belajar, saya nggak pernah dapat penghargaan. Jadi itu namanya apa? Dihukum oleh penghargaan. Apabila niatnya hanya karena penghargaan, itu nanti anak-anak pun niatnya menjadi karena ingin mendapat penghargaan, kemudian dipamerkan, saya dapat bintang dari buku, dan sebagainya. Itu nanti membuat anak juga akan mengalami degradasi dalam kedisiplinannya. Anak-anak
bisa lebih baik hanya karena ada niatan-niatan penghargaan. Oleh karena itu perlu anak-anak disadarkan agar motivasinya adalah intrinsik. Nah, di sini ada lagi ya. Baik ya, silakan ibu-ibu apabila mau menyampaikan pertanyaan. Saya kira dengan hukuman positif tidak apa-apa, ternyata tidak boleh juga. Nah, karena kita ini berkiblat ya Bapak Ibu ya, mulai dengan pola pembelajaran ya sebagaimana ya yang diterapkan barangkali di luar negeri itu seperti itu ya Ibu-ibu, sehingga anak-anaknya lebih disiplin. Bahkan anak-anak di luar negeri itu sudah tidak boleh tidur dengan orang tuanya ketika masih balita, dibiasakan tidurnya sudah sendiri. Kalau di Indonesia masih dikelonin ya, dikelonin ibunya, bapaknya barangkali ya. Kalau di luar negeri, anak itu sudah terbiasa tidur sendiri sejak balita bahkan. Nah, dan anak-anak itu harus dibiasakan sejak dini berbuat lebih baik ya, karena kesadarannya. Bukan diiming-imingin nanti diberi uang saku ya. Nanti kalau sudah belajar saya belikan mainan ya. Itu harus mulai ditekan dari sekarang. Yang ditanamkan adalah dongeng-dongeng ya, dongeng-dongeng cerita-cerita rakyat yang menanamkan nilai-nilai. Oh, anak jujur menjadi orang sukses. Oh, anak disiplin menjadi tercapai cita-citanya loh. Nah, oleh karena itu nanti ibu-ibu sampaikan ke orang tua wali murid untuk membiasakan setiap hari sebelum tidur wajib diberi dongeng. Wajib didongengin. Budayakan mendongeng di rumah dan di sekolah. Oh, ini loh cerita si kancil misalkan yang licik hasilnya seperti ini. Oh, berarti kita tidak boleh licik. Ini loh cerita anak yang penyayang, dia menjadi dicintai teman-temannya. Ini loh cerita anak yang disiplin, pantang menyerah. Oh, dia berhasil menjadi orang hebat. Nilai-nilai seperti itu ya yang harus ditanamkan. Sehingga, oh ini loh ada anak cerita dongeng yang suka membantu orang tuanya menjadi berhasil di hari tua misalkan. Anak-anak pun akhirnya tergerak. Oh iya, cerita dongeng-dongeng itu yang menggerakkannya. Bukan penghargaan yang didapat spontan. Oh, anak ini ternyata baru menyapu halaman. Oh, saya kasih jajan. Nanti dampaknya tidak baik. Ya. Tidak akan muncul motivasi dari dirinya. Nah, hadiahnya juga itu ya ibu-ibu, kalau munculnya dari luar hadiahnya ya payung, ya kipas angin gitu ya, magicom gitu. Tapi kalau dari diri hadiahnya luar biasa ya, pekerjaan yang baik ya, kemudian kesehatan yang baik ya, kemudian kesempatan belajar yang luas, misalkan hadiahnya lebih besar apabila muncul dari dirinya sendiri. Silakan ada Ibu Dwi Rahmaudi ya, barangkali mau bertanya silakan. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf saya tidak membuka kamera nggih Pak, mohon izin. Tapi suaranya belum terdengar Ibu, masih mute mungkin ya. Oh, terdengar sudah saya buka Pak. Apakah suara saya kecil? Belum terdengar ya Ibu Dwi ya. Nah, nanti apabila sudah terdengar bisa langsung interupsi atau menyela ya. Kita lanjutkan di sini ya Ibu-ibu ya. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Nah, kegiatan kepalan tangan ini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah apakah yang membuka kepalan tangannya? Adakah yang membuka kepalan tangannya? Adakah yang bertahan tidak membuka kepalan tangannya? Apa alasannya?
Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Khusus untuk pertanyaan ketiga ini, jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Yang mengontrol kita itu diri kita. Tidak akan bisa dikontrol oleh orang lain. Termasuk sifat dasar anak juga begitu. Tidak akan bisa sesungguhnya dikontrol oleh orang di luarnya, orang dewasa, gurunya, yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan anak itu memiliki kodrat alam, kodrat zamannya. Oleh karena itu, tumbuh kembang anak itu sebetulnya ada di diri anak itu sendiri. Oleh karena itu, kalau sekedar hukuman dari luar, kemudian faktor-faktor yang sifatnya dari luar, itu tidak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang lebih baik. Munculnya harus dari dalam dirinya. Oleh karena itu nanti di kelas-kelas ibu-ibu harus dirubah. Yang namanya peraturan-peraturan kelas itu dirubah. Misalkan membudidayakan menghafal surat-surat pendek sebelum pelajaran misalkan. Diganti menjadi meningkatkan iman dan takwa. Ditulis di kelas supaya dibaca setiap hari oleh anak-anak. Anak-anak TK ya syukur-syukur bisa membaca atau didengarkan gitu ya. Nilai-nilai positif tadi. Iman takwa, menghormati, menyayangi, ya, jujur. Nah, itu harus sering didengung-dengungkan. Syukur-syukur ya itu tadi yang paling bagus dibuat poster ya, tulisan-tulisan yang ada di kelas itu. Orang tua murid pun akan membaca ya. Oh ternyata di sekolah ini banyak menanamkan nilai-nilai itu ya, kasih sayang dan sebagainya. Inilah beberapa ilusi ya, ibu-ibu ya. Ilusi guru mengontrol murid ternyata itu tidak akan bekerja. Karena murid sendirilah yang mengontrol dirinya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalkan seorang guru kadang-kadang membuat anak merasa bersalah. Nah, gitu loh kalau kamu menyakiti temanmu, akhirnya temanmu menangis. Nah, misalkan akhirnya temanmu jadi sakit seperti ini. Nah, itu akan membuat anak merasa bersalah. Nah, ini loh gara-gara kamu anakku, ibu jadi kerepotan ini mengurus kalian. Ibu jadi capek. Nah, ini membuat merasa bersalah murid ya. Ini pun juga tidak boleh. Ya. Demi ibu tolong ya kalian jangan rame demi ibu. Nah, ini juga kalau kalian rame nanti ibu jadi teriak-teriak jadi ibu sakit tenggorokan nanti. Nah, itu demi ibu ya, demi guru. Ini belum bisa menjadikan anak lebih baik. Nilai-nilai itu harus muncul dari dirinya sendiri. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga tidak mungkin ya, tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita ya ibu-ibu harus mulai merubah yang namanya stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Nah, jadi yang namanya stimulus respon ini adalah seperti konsekuensi ya, memberikan hukuman. Ini namanya identitas gagal. Supaya berubah menjadi identitas sukses di taman kanak-kanak itu harus ada pilihan yang diberikan ya kepada anak-anak. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, dirubah menjadi hanya murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya harus mencoba mengubah murid saya memiliki pandangan yang sama dengan saya. Nah, murid harus berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang dunia. Kita pun juga harus bisa memahami pikiran murid gitu. Pikiran anak-anak yang ramai di kelas ya. Itu adalah hal yang memang sudah menjadi kodratnya gitu ya. Tidak boleh kita bentak-bentak diam gitu ya, tidak bisa. Tapi kita mulai menyadarkan dengan apa nilai-nilai yang ditulis di papan tulis, menghormati guru ya, menyayangi teman. Nah, sehingga ketika ada
Misalkan pertengkaran antara murid, tidak boleh kita menjudge-nya menjadi, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Tapi harus berpikir win-win solution, sama-sama menang. Hal-hal yang misalkan berbuat salah itu hal yang biasa, manusiawi, semua orang boleh berbuat salah, tetapi masing-masing memiliki kesempatan bagaimana lebih baik lagi, seperti itu ya ibu-ibu. Jadi jangan sampai membuat murid itu tertekan lahir dan juga batinnya. Kalau misalkan membuat murid merasa bersalah gitu ya, nah gara-gara kamu ibu jadi sakit demam misalkan, nah itu pun akan membuat murid kepikiran terus gitu ya. Jadi di bangku TK harus tetap dibiasakan ceria ya, senang gitu ya, dan juga mereka mampu mengontrol dirinya itu dari nilai-nilai yang sudah dipahami. Boleh ibu-ibu mengubah ya lagu-lagu, misalkan Balonku Ada Lima, Pelangi-Pelangi itu dirubah menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan nilai jujur, ceria, menyayangi, menghormati, mantan takwa, berakhlak mulia, disiplin, dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam lirik-lirik lagu. Nah, itu supaya tertanam di benaknya. Itu penanaman teori kontrol. Jadi dikontrol oleh dirinya sendiri. Ini yang dimaksud konsep disiplin positif. Disiplin positif itu adalah mereka tergerak karena dirinya sendiri. Anak-anak rajin berangkat ke sekolah bukan karena dimarahi oleh orang tuanya, tapi karena semangat muncul dari dirinya sendiri setelah ibu-ibu menanamkan nilai lewat dongeng-dongeng, cerita-cerita itu. Oh, ternyata kalau rajin sekolah itu jadi anak sukses ya Bu ya, tercapai cita-cita ya Bu ya. Seperti contoh tokoh dalam dongeng yang dibacakan bu guru atau orang tua. Nah, itu akan menginspirasi. Jadi, ancaman, hukuman itu tidak akan bisa mendisiplinkan anak. Nah, karena apa? Kalau disiplin saja, ini membuat anak tidak nyaman ya ibu-ibu ya. Tidak nyaman, kemudian takut karena nanti kena hukuman apabila melanggar. Tapi kalau sudah disiplin positif, mereka tuh bergerak itu dengan senang hati karena memang berangkat dari kesadaran dirinya sendiri. Bagaimana ya Pak Yogi, kalau masih di bangku TK apa bisa ya memunculkan kesadaran dari dirinya sendiri gitu ya? Tetap bisa asalkan disampaikan lewat dongeng-dongeng itu. Disampaikan lewat penanaman nilai-nilai dari dirinya itu. Oh, saya nggak boleh bohong karena kalau menurut cerita tadi jadi celaka seperti kancil misalkan, seperti buaya yang suka berbohong misalkan. Nah, kalau sudah mereka mendapatkan cerita masuk dalam bawah alam sadar, akan tahu mengambil pelajaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang memunculkan namanya disiplin positif. Di bangku taman kanak-kanak, disiplin positif itu sangat-sangatlah penting. Bahkan luar biasa kalau di Jepang ya, anak-anak itu terbiasa antri, terbiasa menghargai temannya, menghargai gurunya, membersihkan bangkunya sendiri, ya, dibiasakan seperti itu. Nah, tidak dari faktor luar, tidak karena hukuman. Saya percaya kalau di bangku TK pasti nggak ada hukuman loh Pak Yogi. Saya ini sebagai guru nggak pernah menghukum ya. Itu luar biasa ya ibu-ibu ya. Memang harus muncul dari dirinya sendiri. Bahkan penghargaan pun juga harus semakin dikurangi, begitu ya, semakin dikurangi. Kalaupun kita memberikan penghargaan, begitu ya ibu-ibu ya, nanti anak-anak kalau tidak diberi tanda bintang, ya tidak akan termotivasi ya. Misalkan kalau tidak dipuji-puji, puji-pujian itu kan memberikan penghargaan, tidak akan termotivasi ya. Ibu-ibu dapat mengidentifikasi mana anak yang masih bisa maju karena diberi pujian, mana anak yang sudah bisa maju berkembang tanpa pujian. Kalau saya lihat anak ini nggak usah saya puji kok sudah baik ya, tidak usah dipuji. Oh anak ini tidak perlu saya kasih bintang, lukisannya kok selalu bagus, nyelak lagunya kok selalu bagus ya, tidak usah diberikan lagi ya. Kita pantau terus. Tapi anak-anak yang barangkali mengalami hambatan, ya misalkan perlu diberikan suntikan pujian, berikan. Ya, karena mereka memang berkebutuhan khusus.
Tapi anak-anak yang sudah maju ini berikan lewat dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng tentang cerita sukses. Anak-anak yang pantang menyerah, yang disiplin, yang jujur. Oleh karena itu, seorang guru TK, kemudian ibu-ibu yang punya anak kecil harus pandai mendongeng. Kenapa orang-orang Inggris ya, Amerika itu rata-rata etosnya bagus-bagus, etos kerjanya, misalkan disiplinnya orang Jepang, karena mendapatkan cerita-cerita komik, dongeng-dongeng yang berkualitas di masa kecilnya. Oleh karena itu, harus ada sesi ya, mendongeng untuk anak-anak di TK itu harus lebih intens lagi. Mereka itu senang, dan ini akan membuat mereka terimajinasi ya ibu-ibu, menambah kosakata anak, imajinasinya akan berkembang. Nah, guru TK yang baik adalah guru yang bisa mendongeng ya, mendongeng, diberikan alat peraga, boneka dan sebagainya, binatang, hewan dan sebagainya, menanamkan, menyampaikan pesan moral lewat dongeng. Nah, itu akan membuat anak muncul ya, namanya disiplin positif. Nah, misalkan cerita tentang beruang yang mandiri, kancil atau kelinci yang mandiri misalkan. Tentang semut yang suka bergotong royong. Tentang kupu-kupu yang kreatif misalkan dan sebagainya ya, itu akan membuat anak-anak itu memiliki motivasi dari nilai-nilai yang diyakininya. Namanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mereka, kalau kita rajin sholat ya, ternyata cita-cita mudah tercapai berdasarkan kisah Nabi, misalkan sahabat Nabi. Ini akan membuat mereka akan termotivasi intrinsik ya, motivasinya adalah dari dalam. Ternyata kalau berakhlak mulia itu membuat kita menjadi panjang umur misalkan. Mereka pun juga akan tergerak dari dalam. Biasanya mereka akan kritis. Bu, ini ada anak yang baik yang kurang baik ibu-ibu, tapi kok seperti ini misalkan. Bertanya, kita jawab dengan kritis juga misalkan ya. Kita jawab pun dengan kritis. Sebetulnya dari dalam dirinya itu ada akhlak yang mulia gitu ya. Dia suka membantu orang tuanya. Bu, dia si A ini kok kurang pintar di kelas ya Bu. Tapi kok ternyata kurang rajin, kok sekarang dia jadi pengusaha sukses ya Bu. Kadang anak-anak itu bertanya gitu ya. Karena dia pandai menghormati gurunya ya, pandai menghormati orang tuanya gitu, punya kasih sayang dan sebagainya. Jadi anak-anak yang kurang kritis misalkan ya, yang punya banyak pertanyaan harus disikapi dengan kritis ya oleh gurunya. Seorang guru pun juga harus kritis gitu ya. Kritis itu mampu mengambil hikmah itu ya dari pengalaman hidupnya otomatis ya. Karena sebagai guru itu pasti pengalaman hidupnya lebih luas daripada anak-anak. Harus dijawab pun juga dengan hikmah-hikmah gitu ya. Kalau seperti itu ibu-ibu ya, entah itu anak kita ya, entah itu memang murid kita, semuanya adalah anak kita ya. Nanti ketika tumbuh dewasa menjadi orang sukses ya, pahalanya mengalir ke kita ya di hari tua. Kita mendapatkan kiriman pahala ketika meninggal. Kita mendapatkan kiriman pahala ya dari anak-anak kita yang sudah sukses. Pasti berkahnya di situ ya ibu-ibu ya. Di guru TK apalagi ya, yang sangat luar biasa. Dedikasinya sangat mulia gitu ya. Sehingga tidak bisa dinilai dengan rupiah bahkan. Nah, kemudian ibu-ibu, bagaimana selanjutnya mengganti hukuman? Konsekuensi sanksi ini diganti dengan apa? Kita ganti dengan namanya adalah restitusi. Restitusi itu apa? Banyak bertanya kepada anak, menghindari menjat, menghakimi, memarahi. Itu harus sudah dihapus, diganti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak sampai kita tahu anak itu bersuara pilihannya apa, maunya apa, keluhannya apa, kebutuhan yang belum terpenuhi apa.
Nah, setelah itu anak itu akan menjawabnya sendiri, pengennya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kalau pengennya itu belum baik, kita tanya terus. Ya, kita tanya terus sampai dia menemukan pilihan yang terbaik terhadap dirinya sendiri. Namanya apa? Restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan emosi. Anak-anak itu ketika berada di dekat kita, emosinya harus stabil. Kita yang bertanggung jawab membuat emosi anak yang marah, sedih, emosi menjadi tenang dulu di dekat gurunya. Yang takut awalnya ya, yang awalnya masih malu-malu menjadi lebih tenang. Ya, itu adalah restitusi yang pertama, distabilkan dulu emosinya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan itu apa? Menanyakan tindakan-tindakannya tersebut itu sebetulnya alasannya apa, penyebabnya apa, kita gali dengan pertanyaan. Kalau mungkin tidak dari muridnya, ya kita datangkan orang tuanya, ditanyai kenapa anak ini perilakunya seperti ini, sampai kita tahu penyebabnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya kalau sudah kita tahu akar permasalahannya, maka untuk bisa lebih baik itu apa saja langkah-langkah kecil yang diyakini oleh anak itu sendiri bisa membuatnya lebih baik. Jadi oleh anak itu sendiri yang memutuskan, bukan guru yang memberikan saran. Biasanya kan kalau kita sebagai guru itu kan menasehati ya, menyarankan kamu harus ini ya besok, kamu harus ini. Kalau makan jangan kebanyakan, misalkan dibanyak makan sayur ya, itu akan membuat anak, kenapa ya harus makan sayur yang banyak? Kenapa ya? Nah, pasti akan seperti itu, masih bertanya mereka. Tapi kalau ditanyain, sampai mereka bisa menjawabnya sendiri, itu akan membuat anak lebih mapan gitu ya, mapan dengan dirinya. Misalkan ditanyain, kenapa ya kamu kok lemas, kelihatan lemas di sekolah, misalkan. Tadi saya belum sarapan, Bu. Nah, misalkan. Kira-kira kalau belum sarapan seperti itu, kamu di sekolah bisa beraktivitas dengan semangat tidak? Tidak, Bu. Berarti kira-kira besok sebelum berangkat sekolah harus bagaimana? Harus sarapan, Bu. Nah, jadi dia menanyakan kepada dirinya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kemudian keputusan itu ada di anaknya sendiri. Yang menyebutkan itu akan adalah anaknya sendiri. Kamu harus banyak makan sayur ya. Itu nggak boleh keluar dari guru ya. Tapi biarkan anak itu mengetahui sendiri. Oh iya ya Bu, berarti saya harus banyak makan sayur ya Bu. Nah, oh iya ya Bu, berarti besok saya harus berangkat pagi-pagi ya Bu ke sekolah. Jadi supaya misalkan yang suka terlambat, jawabannya itu muncul dari anaknya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan guru hebat. Pilihannya itu muncul dari anaknya sendiri. Bukan kemudian kita doktrin harus A, B, C, ya seperti itu ya. Yang lebih baik memang harus muncul dari anaknya sendiri. Namanya restitusi. Banyak bertanya kepada anak itu penting gitu ya. Untuk menggali dan memahami, memunculkan kesadaran dari anak itu sendiri. Loh, bagaimana Pak Yogi? Sekarang ini anak-anak kan yang biasa bertanya kepada apa namanya? Bertanya kepada gurunya. Karena apa? Karena anak-anak ini pasti pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Nah, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Pasti anak-anak ya di guru TK pasti tahu. Anak ini pasti bertanya, kenapa ya Bu pesawat bisa terbang dan sebagainya. Nah, kalau yang pertanyaan itu kan bukan pertanyaan dari sebuah permasalahan anak. Itu harus dijawab. Yang dimaksud dengan kita banyak bertanya kepada murid itu apabila murid tersebut ada masalah. Ya, tapi kalau anak itu settle ya, sudah aman dengan dirinya, tidak memiliki banyak problem, anak menjadi banyak bertanya, harus kita jawab seperti itu. Silakan ada yang bertanya ya Ibu Tri Hastuti. Silakan Ibu Tri. Iya, masih
Oh ya, oh sekedar angkat tangan hadir ya. Oke, siap. Jadi restitusi ini digunakan apabila ada anak yang bermasalah ya Ibu-ibu ya. Kita harus banyak bertanya, oh anak ini kok suka menangis di kelas. Oh ini anak bermasalah, saya harus banyak tanya. Biar anak itu menemukan kira-kira solusinya apa gitu ya. Anak ini kok diam terus di kelas. Saya tanya, banyak tanya ya, biar anak itu kemudian tahu menemukan sendiri ya. Bagaimana supaya dia tidak lagi diam. Oh ternyata kalau diam seperti ini tidak membuat anak menjadi pintar ya Bu ya. Nah berarti saya besok harus sudah lebih aktif misalkan seperti itu. Jadi kalau ada masalah restitusi, tapi kalau anak itu aman tanpa masalah, anak banyak bertanya, kita harus yang banyak menjawab. Nah seperti itu ya. Kemudian slide berikutnya adalah hukuman fisik. Itu baik fisik maupun verbal itu yang harus kita hindari ya kan, sanksi konsekuensi gitu ya, itu pun juga harus diminimalisir, bahkan ya harus dihindari, walaupun itu barangkali disetujui oleh murid dan guru gitu ya, semua sudah memahami sanksi konsekuensi yang akan diterima atas suatu pelanggaran tertentu, ini pun juga harus diminimalisir. Tapi yang paling penting adalah restitusi, langkah terbaik menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran. Guru banyak bertanya, menanyai, tapi jangan lupa yang pertama distabilkan emosinya ya. Stabilisasi tindakan, distabilkan dulu emosinya supaya anak tidak merasa bersalah, tidak tertekan ya. Kemudian juga tidak takut, tidak lagi sedih. Nah, dipastikan dulu sebelum ditanya-tanya itu emosinya harus stabil dulu ya Ibu. Jangan sampai anak masih menangis, teriak-teriak, kita tanya gitu ya, kita integrasi, tidak akan bekerja. Distabilkan dulu, dilus-lus dulu sampai tenang. Baru kalau sudah tenang, langkah kedua adalah validasi tindakan. Nah, apa namanya, tindakan-tindakan tadi diselami ya, baru kemudian menanyakan keyakinan, biarkan anak-anak sendiri menemukan langkah-langkahnya apa yang akan bisa dilakukan ya, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian di sini apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman pasti akan menyakitkan. Anak-anak TK jelas ya, guru-guru TK sudah paham tidak boleh ya membuat anak-anak sakit gitu ya. Fisiknya nggak boleh jelas ya. Dan guru-guru TK pasti sudah sangat memahami. Kemudian aturan ya ibu-ibu ya. Barangkali masih ada aturan datang jam 7 tepat waktu. Apabila melanggar maka hukumannya menyanyi misalkan. Aturan-aturan itu harus dihilangkan aja tulisan-tulisan yang berkenaan dengan aturan-aturan ya. Biar anak-anak muncul itu apa? Ditanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai yang kita tulis seperti kejujuran, kedisiplinan, kasih sayang, menghormati ya, iman dan takwa, ya mandiri gitu ya misalkan. Misalkan pada sesi hari Sabtu makan bersama tidak boleh disuapi oleh orang tua ya misalkan, dirubah menjadi mandiri. Oh anak ini tahu ya, lewat dongeng-dongeng, oh ternyata mandiri. Yang diingat itu mandiri, mandiri, mandiri. Nah, oh berarti saya nggak boleh minta disuapin lagi. Nah, itu ya. Kemudian kalau yang sifatnya hukuman konsekuensi ini juga harus mulai dihindari ya ibu-ibu ya. Karena anak kalau ada hukuman akan menyembunyikan kesalahannya, misalkan jadi berbohong. Anak menjadi terbiasa berbohong karena ada hukuman takut ya. Sifatnya masih karena mematuhi peraturan. Jadi ini masih harus dihilangkan ya. Dihilangkan. Hukuman konsekuensi ini harus diminimalisir. Kalau sifatnya masih konsekuensi, masih hukuman ya, membuat anak merasa dipermalukan, tidak dihargai misalkan. Itu juga harus dihilangkan gitu ya. Membuat anak tidak nyaman ya dengan peraturan yang ada gitu, harus dihilangkan. Misalkan setiap hari Senin harus memakai kaos kaki putih ya misalkan, atau seragamnya kalau Senin sampai Rabu harus biru. Memang ada seragam ya
Dan itu peraturan ya memang ya ibu-ibu, tapi tidak perlu ditulis, tapi cukup ditulis disiplin, disiplin. Jadi orang tua pun juga gitu. Ingat ya disiplinnya, disiplinnya. Nah, bukan karena peraturan sekolah loh ini, bukan seperti itu. Tapi disiplinnya, menghormati teman, kebersamaan. Nah, bukan karena anak pakai seragam karena aduh takut nanti sampai sekolah dimarahi oleh bu guru karena tidak memakai seragam. Bukan takutnya yang harus ditanamkan, tapi oh ini disiplinnya, kebersamaannya, seperti itu ya. Berikutnya ini ada beberapa ya, termasuk hukuman dan konsekuensi yang mana ini tidak boleh diterapkan lagi ya ibu-ibu ya, karena ada murid TK yang mungkin melanggar tidak pakai seragam maka disuruh menyanyi berulang-ulang misalkan, atau membuat tulisan, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak mengulangi dan sebagainya. Tidak akan, ini di TK sudah bagus TK-TK di Indonesia, apalagi kalau TK-TK dari guru-guru seperti ibu-ibu yang ada di sini ya, guru-guru yang sudah memiliki pemahaman yang sangat inklusif ya, terbukti memiliki semangat belajar seperti ini luar biasa, sudah mengikuti bimbingan teknis pendidikan inklusif sudah sangat luar biasa. Pasti tindakan-tindakan guru ini tidak pernah ibu-ibu terapkan, saya sangat yakin ya, sangat yakin 99% tidak ada lagi yang seperti ini. Ini namanya adalah hukuman atau konsekuensi. Kemudian bagaimana ibu misalkan ada teman yang nakal tiba-tiba mencorek seragam temannya Pak Yogi gitu ya, atau menyobek seragam temannya karena berkelahi atau mencakar temannya, itu baru ada restitusi. Ada restitusi kalau ada permasalahan, ditanya dulu, ditenangkan dulu, nggak apa-apa kok ya, anak-anak itu biasa seperti kalian, tenang dulu. Kemudian yang kedua ditanyai, namanya adalah validasi tindakan, ditanyai kira-kira baik tidak itu seperti ini. Nah, kemudian kira-kira kalau ada temanmu yang mukanya ada darahnya tercoret, ada spidolnya, itu yang terbaik bagaimana? Saya akan membersihkannya Bu, saya akan menjahitnya Bu, misalkan. Saya akan bilang orang tuaku Bu, biar bajunya diganti, dibelikan yang baru, misalkan. Kalau itu muncul dari mulut anaknya, ibu sukses ya, ibu guru yang hebat. Bukan, nah kamu sudah menyobek buku temanmu, diganti ya. Nah itu berarti masih hukuman, masih konsekuensi. Tapi kalau gimana dong kalau buku temanmu ini sobek, kira-kira yang kamu lakukan apa? Ya udah saya ganti Bu. Nah, ini bukan lagi hukuman, bukan konsekuensi. Kenapa? Karena muncul dari mulut anaknya sendiri. Ini yang membuat anak jadi kreatif, ibu-ibu. Mereka akan belajar kritis juga ya. Ada tanggung jawab sejak kecil. Inilah yang luar biasa. Jarang-jarang ada anak kecil yang sudah siap bertanggung jawab. Ya udah Bu, saya akan meminta maaf nanti, dan nanti saya akan membersihkan bajunya, saya ambilkan air dari sumur yang ada di sekolah misalkan, atau dari keran ya Bu. Kalau sudah ada kesadaran itu, ada minta maaf, kemudian ada mau memperbaiki dirinya dari dirinya sendiri murid, itu luar biasa ya, ibu telah menanamkan anak itu bertanggung jawab. Jadi bukan dari kita yang menyuruh gitu loh, dipancing terus, ditanya terus, bagaimana anak itu kemudian bangkit tanggung jawabnya, pilihannya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan. Nah, ini kalau kita yang menyuruh ya ibu-ibu, namanya hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau kemudian anak muridnya yang mengutarakannya sendiri, nah itu yang hebat. Ya, udah luar biasa. Ya, karena muncul dari pilihan muridnya sendiri. Si anak TK tadi sendiri. Termasuk misalkan ada anak yang males sarapan. Nah, kemudian dia mau sarapan karena dia menyampaikan statementnya sendiri, janjinya dari diri sendiri, dari mulutnya sendiri, itu bagus. Ada anak yang kemudian lebih berani maju ke kelas karena ya udah Bu, besok saya akan lebih berani
Yang menyatakan berani maju ke kelas itu dirinya sendiri, muridnya sendiri, itu berhasil sebagai guru ya. Nah itu ya, inilah hebatnya kenapa kita harus mengubah hukuman dan konsekuensi menjadi yang namanya adalah restitusi. Nah, ini kok macet ya slide saya. Oke. Oke, nah ini ya ibu-ibu ya, harus dihindari apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Bedanya begini ya ibu-ibu, kalau hukuman itu adalah diterapkan, apabila tidak diterapkan sistem tidak akan berjalan. Misalkan kalau tidak diterapkan peraturan pakai seragam setiap Senin sampai Rabu warna biru, putih misalkan, ya namanya TK apa, masa nggak ada seragam. Ini namanya hukuman. Berarti apabila tidak diterapkan, sistem tidak akan berjalan. Nah, ibaratnya apabila tidak ada aturan jam 7 harus sudah masuk, nanti anak-anak masuk jam 9 masa ya, jam tengah 8 datang, kan ya tidak pas ya. Memang benar itu adalah hukuman namanya. Apabila tidak diterapkan, sistem di sebuah organisasi atau institusi tidak bisa berjalan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah bisa diterapkan di sekolah sampai ke tingkat masyarakat, keluarga, dan sebagainya. Itu konsekuensi. Misalkan karena mematahkan kursi belajar, ya biasanya konsekuensinya memang memperbaiki. Di masyarakat juga gitu, merusakkan barang orang lain, ya memang mengganti. Nah, mengganti kertas tugas atau baju teman yang sobek misalkan, sampai di rumah, di masyarakat pun kalau merusakkan barang orang lain ya memang harus mengganti, tidak hanya di sekolah. Itu namanya adalah konsekuensi. Nah, namun hal ini harus dihilangkan, diganti dengan apa? Restitusi tadi, kesadaran dari diri yang terpenting. Jadi anak-anak itu biarkan mereka pakai seragam setiap Rabu itu karena di dalam otaknya saya disiplin, gitu ya. Saya menghormati guru, gitu ya. Bukan karena peraturannya. Itu yang perlu dirubah kemudian. Lewat apa? Restitusi ya, apabila ada permasalahan, kita boleh berkolaborasi ya dengan orang tua wali murid ya, dengan melakukan 3 tadi. Pertama adalah menstabilkan emosi, sebelum ditanya-tanya emosinya stabil, divalidasi tindakannya supaya tahu akar permasalahannya apa, kebutuhan dasar anak apa yang belum terpenuhi, karena anak-anak itu melanggar karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apalagi korban kekerasan rumah tangga ya KDRT, anak itu stres di rumah, tidak mendapatkan kesenangan ya, ya otomatis berdampak di sekolahnya. Makanya kalau dewasa itu ada istilah anak kecil kurang bahagia, makanya ketika dewasa suka ngisengin teman-temannya, gurunya dan lain-lain. Atau tidak mendapatkan kekuasaan, di rumah ditekan terus gitu ya, tidak ada kuasa apa-apa. Sampai sekolah pun juga malah melampiaskan, menyakiti teman-temannya. Jadi harus tahu 5 kebutuhan dasar itu apa saja. 5 kebutuhan dasar yang perlu diketahui: survival, kebebasan, kesenangan, kekuasaan ya, kesenangan, kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, perlu kasih sayang itu. Kemudian survival, pokoknya sudah 5 tadi saya sebutkan ya, walaupun tidak berurutan. Misalkan anak kurang kasih sayang pun juga akan bermasalah nanti di sekolah. Nah ini ya ibu-ibu ya, kita hilangkan identitas gagal seperti hukuman-hukuman itu, kemudian diganti dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi juga masih termasuk dalam identitas sukses, tapi sifatnya netral, belum positif. Nah, kalau dirubah menjadi positif, murid, anak itu menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak hanya menghormati dirinya, tapi juga orang lain juga. Tidak hanya menghormati orang lain, tapi dirinya sendiri. Kenapa ya saya harus disiplin? Karena menurut dongeng yang saya dengar, kalau disiplin akan jadi anak sukses. Kenapa ya saya rajin sholat? Karena menurut dongeng, cerita-cerita yang saya dengar dari cerita Nabi yang dibacakan guru, orang tua, kalau kita berakhlak mulia, kita akan disayang Tuhan. Kalau disayang Tuhan, Tuhan akan menolong kita, misalkan ya. Jadi dia menghormati dirinya sebetulnya dengan cara itu. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, solusi dilempar ke anak itu supaya ngomong sendiri gitu ya, bukan orang tua atau guru yang ngomong. Nah,
Nah, itu ya, itu akan menjadi solusi jangka panjang ya Ibu-ibu. Kalau sudah anak jujur itu sampai tua pun, sampai jadi pejabat DPR ya jujur. Karena niatnya bukan peraturan, sebatas peraturan. Jadi lebih bertanggung jawab juga seperti itu. Tadi ditanya, oh ternyata kalau saya menyobek buku teman, saya mengganti karena saya menyayangi temanku itu, gitu ya. Bukan karena, aduh saya nanti kalau nggak mengganti teman, besok dimarahi gurunya. Nah, dan sebagainya itu jangka pendek aja, tidak akan bertahan lama. Nah, gitu ya Ibu-ibu. Nah, di restitusi pun korban akan mendapat ganti. Gantinya ya dari yang pelaku tadi, bersalah tadi, tapi dari kesadaran dirinya. Menguatkan muridnya pun juga jangka panjang, muridnya pun diberi pilihan sesuai dengan pilihannya. Gimana Pak Yogi kalau pilihannya anak itu ternyata sakar PDW gitu ya. Pilihannya ngawur ya. Kita tanya terus sampai dia menemukan pilihannya yang tepat. Seperti itu ya, namanya adalah restitusi. Ciri-ciri restitusi itu belajar dari kesalahan jelas. Hubungan pun juga tetap baik. Jadi kalau ke sekolah mematuhi peraturan karena takut sama gurunya, ya udah, karena baik karena gurunya, karena takut. Nanti kalau sudah tidak jadi gurunya ya sudah nggak baik lagi gitu ya. Itu juga kurang tepat. Tapi kalau sudah dari kesadaran diri, anak itu memang sudah punya tanggung jawab, bisa menghormati sampai tua pun juga akan tetap menjadi anak yang baik. Karena karakter memang yang biasa di bangku TK itu, karakternya ini kesempatan emasnya ya di bangku TK. Kalau di bangku TK sudah muncul ya rasa penyayang, kasih sayang, pantang menyerah, kuat gitu ya, tidak mudah menangis anak itu, pemberani, sampai tua pun juga akan terbawa. Nah, seperti itu ya, ibu-ibu. Jadi dirinya yang menuntun gitu ya, karena sudah ada kesadaran lewat dongeng itu tadi yang saya katakan, akan membuka ya otak bawah sadar, alam bawah sadarnya menjadi menuntun dirinya sendiri, itu bukan dari faktor luar, karena takut pada orang tuanya, takut pada gurunya, takut karena peraturan-peraturannya, bukan, tapi karena karakternya yang memang sudah dari dalam dirinya, nilai-nilai yang dimiliki. Oleh karena itu perlu ya kemudian dibuat yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan, supaya motivasinya dari dalam atau intrinsik. Nah, kalau motivasinya sudah intrinsik, sudah bagus. Atau kalau anak-anak TK sudah pandai menulis, membaca, ditulis, aku adalah anak yang rajin, aku adalah anak yang pandai menghormati orang tua, aku adalah anak yang penyayang, misalkan, nah, seperti itu ya. Tapi kalau belum bisa membaca, dibuat lagu-lagu ya, yang lirik-liriknya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ya, peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas supaya muncul lingkungan positif dan budayanya pun menjadi budaya positif. Anak membungkuk ketika ketemu orang tua ya, salaman, cium tangan, karena sudah ada, oh tahu, oh ini bukan peraturan ya, tapi karena saya sadar saya sebagai anak kecil harus seperti ini biar sukses misalkan ya, biar menjadi anak yang hebat. Nah, misal seperti itu. Jadi ini contoh TK Dharma Wanita Persatuan 1 ya. Kesepakatan kelas ini datang tepat waktu dirubah menjadi keyakinan kelas. Ini peraturan ya, salah ketik ini mungkin ya. Dirubah menjadi keyakinan kelas. Guru saling menyayangi ya. Menjaga kebersihan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami murid yang beriman dan bertakwa. Dibuat lagu juga boleh, lirik-liriknya itu. Dari lagunya Belenggu Ada 5, atau Pelangi-Pelangi, atau lagu bermacam-macam lagu TK ya. Kemudian kalau dibuat liriknya dirubah ya, seperti nilai-nilai yang ditanamkan, disiplin, semangat, saling menyayangi, ini dibuat lagu, akan tertanam di alam bawah sadar anak. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya gitu, menjadi anak yang disiplin, dilarang mengganggu orang lain, jadi
Kami murid yang saling menghormati, Baik, kita menyayangi. otomatis. Hadir di sekolah 15 menit Jadi sebelum buat pembelajaran dimulai. Kami anak kunci yang disiplin. username Dilarang otomatis. melakukan kekerasan. Kami anak yang saling menyayangi. Seperti itu ya, jadi dirubah. Kami anak yang disiplin. Jangan belah di kelas atau koridor misalkan. Kami anak yang saling menghormati. Kami anak yang jujur. Ya. Kami anak yang saling menghargai. Semuanya ini dibuat kekeyakinan kelas yang tanggung jawab, ya, yang menghormati orang lain. Kami menjadi murid yang sabar. Nah, jadi bukan karena peraturannya adalah harus antri, murid-murid harus antri. Nah, itu kan peraturan. Tapi kalau kami murid yang bersabar, nah, jadi mereka pun antri karena memang ada nilai-nilai kesabaran dalam dirinya, seperti itu ya, menghormati. Kami murid yang punya komitmen. Nah, komitmen untuk apa dijelaskan. Ini ya ibu-ibu ya, akar dari permasalahan murid-murid di bangku TK itu adalah ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Bisa jadi karena kesenangannya, kebebasannya, membutuhkan kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, itu harus diidentifikasi ya. Kita harus memahami. Guru TK itu matanya adalah mata elang, tajam, bisa memahami kondisi murid seperti itu. Karena kita terbiasa ya mengelola anak-anak, makhluk hidup ya. Dan kita bertahun-tahun mengelola anak-anak, pasti lebih sensitif, lebih tajam penglihatannya. Oh, anak ini memang kurang kasih sayang. Ya, diberikan apa? Kasih sayang, ya disayangi, dipeluk. Anak ini kurang kebebasan, diberikan kebebasan di kelas. Permainan apa yang kamu suka, bergelut dengan alam misalkan boleh. Oh, anak ini kurang kesenangan. Oh, berarti anak ini perlu diajak rekreasi dulu, jalan-jalan. Oh, anak ini perlu penguasaan, diadakan lomba misalkan anak ini jago pencak silat misalkan ya, biar dia diakui ya oleh teman-temannya jago silat, daripada dia memukul ya, memukul temannya, dilampiaskan dengan memukul ya, menyakiti teman, diadakan lomba misalkan karate di syuting, oh bagus dapat penghargaan misalkan, ya apa-apa. Kalau memang anak bermasalah ya, ditulis oh ini pernah bisa karate, pencak silat dan sebagainya. Jadi disalurkan apa yang ingin ditunjukkan ya, supaya dia tahu, oh ini saya membutuhkan pengakuan atas kekuasaan. Nah, seperti itu. Mungkin akademiknya kurang. Biasanya anak-anak yang akademiknya rendah, misalkan dia akan tawuran gitu ya, kalau anak-anak SD, SMP, SMA ya. Karena memang dia membutuhkan pengakuan sebetulnya. Nah, kalau survival bertahan hidup ya itu misalkan sarapannya dipenuhi gitu ya, nutrisinya dipenuhi ya. Mungkin kadangkala anak ini tidak mendapatkan uang saku yang cukup gitu misalkan ya. Barangkali ya tidak apa-apa kalau mungkin dari orang tua kurang mampu gitu ya, diberikanlah apa namanya, saling membantu, kerjasama misalkan. Pasti ya ada solusi ya dari pihak sekolah ya, dan sekarang relatif orang tua wali murid ya yang ada di bangku TK itu sudah memiliki kesadaran ya, bahwasanya mereka biasanya lebih tercukupi ya, perekonomiannya juga lebih baik, tapi membantu mereka yang barangkali kurang mampu itu juga sangat dianjurkan. 5 posisi kontrol ya. Di sini ibu-ibu barangkali akan melihat ya, saya sebagai guru ini kontrol yang saya berikan apa. Di sini ada 5 jenis guru ya ibu-ibu ya. Pertama, guru itu suka menghukum, penghukum namanya. Ada guru itu yang pembuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Contohnya apa? Suka berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini-begini ya, ibu kecewa loh kamu tadi gitu. Nah, itu membuat orang murid jadi bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu ini stres banget. Tiap hari kamu rame. Nah, itu membuat murid merasa bersalah. Nah, itu ya ibu-ibu ya, itu harus dihilangkan. Kemudian kalau penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti kamu saya hukum loh. Nah, itu rasakan nanti kamu saya keluarkan loh ya dari kelas. Nah, itu menghukum ya ibu-ibu ya.
Tapi ada juga yang guru sebagai teman gitu misalkan. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat ya, nanti kalau kamu tidak melakukannya, ibu tidak akan membantumu lagi loh. Saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu kan kecewa jadinya ya. Kalau guru sebagai teman biasanya murid akan tergantung pada gurunya gitu ya, menganggapnya teman, ngelunjak malah ya. Itu juga nggak boleh ya, menganggap guru sebagai teman itu juga nggak boleh. Itu tidak dibenarkan ya. Ya guru ya harus dihormati, tidak boleh dianggap teman ya. Ya harus cium tangan ya, memang sudah keharusan sebagai anak murid gitu ya, menghormati gurunya. Kalau dianggap teman, sorry ya bu, misalkan teriak-teriak seperti so ya bu, nah plek dan sebagainya, itu juga kurang baik. Tidak boleh ya guru memposisikan diri sebagai teman atau pemantau. Nah, apa peraturannya? Ingatkan peraturannya, kalau datang harus jam 7 pagi. Nah, itu kembali ada peraturan kan, belum boleh juga. Nah, jadi murid itu pun akan tergerak karena ingat peraturan. Nah, itu ya. Nanti menitik beratkannya pada apa? Ada hadiah loh, anak-anak kalau siapa yang bisa menyanyi di depan akan saya beri hadiah, itu misalkan. Itu pun juga harus mulai dihilangkan ya, karena ini masih pemantau. Loh nanti kalau kalian ngompol, saya hukum lo ya, misalkan ya. Ayo kalau nanti kamu tidak maju, saya cubit lo ya, nah sebagainya. Itu juga masih memantau, ya. Jadi harus diperhatikan bahwasanya apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu sudah menjadi manajer. Mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan, misalkan. Karena murid nanti akan mencari solusinya sendiri. Dia maju karena masih ingat dongeng, oh tentang keberanian, pahlawan yang berani. Nah, seperti itu ya. Oh iya, saya harus lebih berani, tidak boleh malu-malu. Caranya saya bisa memperbaiki keadaan bagaimana ya? Teman-teman saya kok sudah hafal ayat Al-Quran sampai ayat 10 misalnya, saya belum. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki? Ditanya muridnya supaya menemukan caranya. Oh, berarti harus rajin membaca setiap hari ya, Bu, ya, misalkan. Ini ya. Jadi guru banyak bertanya biar murid memperbaiki dirinya dan menemukan solusinya sendiri, ngomong terucap dari mulutnya sendiri. Bukan dari ucapan guru yang meminta kamu begini, begitu, begitu. Dipancing, diajak komunikasi sampai menemukan solusinya sendiri ya, muncul dari dirinya sendiri. Nah, itu yang jempol gitu ya ibu-ibu ya. Jadi namanya adalah guru sebagai manajer di sini. Orang tua wali murid pun juga harus menjadi manajer. Kalau pemantau ya anak-anak itu berangkat ke sekolah karena diawasi orang tua gitu ya. Murid-murid itu jajan di tempat yang higienis karena takut ketahuan gurunya kalau jajan yang kurang higienis misalkan. Anak itu misalkan mau baik sama temannya kalau ada gurunya, kalau gurunya sudah nggak ada, ngisengin temannya lagi ya, memukul temannya lagi. Nah, itu masih dipantau karena guru sebagai pemantau. Dampaknya juga terhadap murid masih belum maksimal, harus sebagai manajer di sini ya. Oke, ini slide-nya berhenti lagi. Oke, sudah. Nah, ini ya, ibu-ibu ya, harus tahu ya, beberapa tipe-tipe guru. Saya kecewa sekali dengan kamu, anakku. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu biasa ya diucapkan guru ya. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ayo, misalkan ya. Nah, kamu selalu saja yang paling terakhir datangnya, misalkan ya. Kamu pasti yang selalu terakhir mengerjakannya, misalkan. Ini guru sebagai apa? Kita cek jawabannya di sini ya, ibu-ibu. Nah, jadi ini biasa diucapkan oleh guru barangkali ya dengan karakter yang beragam. Biasanya guru mengucapkan, aduh ibu kecewa deh sama kamu, misalkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ayo, nah, misalkan. Ayo dong lakukan demi ibu, misalkan. Ayo siapa yang mau dapat stiker bintang ini? Nah, biasanya seperti itu ya diucapkan guru-guru itu ya. Atau, wah kamu ini selalu saja yang terakhir menyelesaikan pekerjaanmu, misalkan.
Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini jawabannya ya ibu-ibu ya. Ternyata barangkali ibu-ibu sering mengucapkan beberapa ya. Nah ini berarti kalau ibu mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat merasa bersalah. Ada juga yang menghukum, ada yang sebagai teman, ada yang pemantau. Nah yang paling penting itu adalah sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalkan permainan Lego atau mewarnai, tapi mewarnainya agak sulit. Misalkan ditanya, gimana supaya permainan ini bisa selesai dengan baik? Misalkan, ayo gimana caranya kira-kira? Ayo ditemukan. Oh iya, ternyata saya harus kerjasama dengan teman-teman. Ini ternyata memancing anak menemukan solusinya sendiri. Bagaimana ya supaya kita hafal menyanyi seperti teman-teman yang lain? Oh, ternyata harus latihan di rumah gitu ya, sering dinyanyikan. Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa menemukan masalahnya sendiri. Atau coba kamu tanya sama si A itu, kenapa dia kok menyanyinya hafal? Oh, ternyata iya Bu, karena saya selalu menyanyikan di rumah. Oh iya Bu, kalau gitu saya akan mengikuti jejaknya Wati atau Tuti menyanyi dan menghafalkannya di rumah. Nah, dia tahu solusinya sendiri ya, dari dirinya sendiri. Nah, ini ya beberapa hal ya yang harus diperbaiki, yang sifatnya peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, ini harus dirubah ke nilai-nilai. Sifatnya nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, kemudian ke slide berikutnya, ini sedikit ada hambatan. Nah, untuk slide-nya ya. Jika pilihan kita mengarah pada restitusi, maka bagaimana penerapannya? Ini dia ya, tadi sudah dibahas ya ibu-ibu ya. Jadi menstabilkan identitas atau emosi dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh, gitu. Bukan kamu aja loh yang nggak bisa, teman-temanmu juga banyak yang belum bisa. Bahkan ibu dulu waktu kecil juga nggak bisa nyanyi, nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Nah, tapi kamu bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk bisa menulis, untuk bisa menyanyi, untuk bisa menghafalkan ayat Al-Quran. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa tadi kamu kok melukai temanmu itu ya misalkan. Biar mereka tahu solusinya. Nah, kamu sebetulnya ingin menjadi seperti apa, yang kamu inginkan apa, hayu. Nah, seperti itu ya. Tuh. Ini ya menstabilkan identitas itu contohnya ini ya apabila ada murid yang suka gaduh, merusak barang-barang di sekolah, membanting buku teman, misalkan tas teman, ditanya aja. Pertama distabilkan dulu emosinya. Nggak apa-apa manusiawi aja kok. Ya, seperti itu ya. Berbuat salah itu biasa kok ya. Kemudian dilanjutkan, slide-nya agak lambat. Dilanjutkan dengan berikutnya ya. Kamu pasti punya alasan melakukannya ya. Itu ya. Karena mungkin anak-anak itu belum terpenuhi kebutuhan akan kekuasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangannya ya. Namanya anak-anak kadang-kadang ada anak kecil kurang bahagia biasa ya di masa kecilnya karena keluarganya, KDRT dan sebagainya ya. Nah, ini harus diketahui oleh guru apa kurang kasih sayang, kurang kesenangan, anak ini kurang kebebasan gitu ya. Kalau kurang kebebasan bagaimana Pak Yogi solusinya? Ditanya pengennya apa biar belajarnya di TK itu dia lebih bebas tapi tetap bertanggung jawab seperti itu ya. Apakah ketika muridnya ada di kelas dia bermain di luar boleh ya, namanya anak TK itu silahkan. Berikan kebebasan. Tidak apa-apa, mungkin dia memang profil belajarnya kinestetik ya, berhubungan dengan fisiknya ya, bergerak begitu. Menanyakan keyakinan. Kalau gitu kelas yang ideal itu seperti apa yang kamu inginkan misalkan. Kamu pengennya seperti apa ya. Kalau menurut dongeng-dongeng itu nilai-nilai apa yang harus kamu terapkan kira-kira ya misalkan seperti itu ya. Nah, ini slide-nya agak bermasalah. Di sini ya. Jadi harus dirubah ya ibu-ibu ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, menghormati. Inilah jujur, bertanggung jawab, peduli gitu ya. Jadi dirubah menjadi peduli. Nah, kita sudah sampai pada slide akhir. Refleksi, hal baru yang mengubah paradigma saya, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Barangkali ibu-ibu mau menyampaikan ya, kira-kira
refleksi hari ini perwakilan atau mungkin mau bertanya silahkan tentang implementasi budaya positif atau menjawab pertanyaan ini ya sebagai refleksi. Silahkan boleh 1, 2, 3, 4 itu ada pertanyaan yang boleh ibu-ibu jawab, silahkan dipilih. Nanti saya akan berikan door prize-nya. Tepat ya di jam 21. Silakan barangkali Bapak Ibu, ibu-ibu ya mau menyampaikan bersuara. Iya, ini ada yang lewat chat, boleh juga lewat chat ya Bu ya. Materinya bagus sekali Pak, boleh share ya. Saya ingin sekali membaginya ke teman-teman. Ya tentu saja boleh ya ibu-ibu ya, nanti akan saya share grup materinya, PPT-nya. Setuju, guru TK matanya seperti mata lang. Iya, betul sekali. Nah, oke. Hadir. Nah, selain cerita dongeng, adakah cara lain untuk memunculkan disiplin positif pada anak? Ya, salah satunya dengan lagu-lagu tadi yang liriknya dirubah dengan menyebutkan nilai-nilai kebajikan universal ya, ibu-ibu ya. Oke. Itu penanaman nilai-nilai. Oke, ya, ibu-ibu barangkali mau berefleksi silahkan. Di sini ada 4 ya pertanyaan yang mau dijawab, saya kasih kesempatan. Oh ini tadi ada juga yang masuk katanya belum saya terima ya. Mungkin karena asik ini ya, asik menyampaikan pemaparan materi. Oke ya, dari Ibu Marta Reta, hal baru yang saya pelajari hari ini bahwa penghargaan juga ternyata tidak bisa menumbuhkan budaya positif pada anak. Iya betul sekali ya ibu-ibu ya. Karena anak-anak akan bergerak karena dapat penghargaan tadi. Belum jangka panjang. Nanti kalau penghargaannya tidak diberikan lagi, anak-anak akan berhenti berkarya, berhenti berinovasi ya, berhenti melakukan kebaikan gitu ya ibu-ibu ya. Jadi harus muncul dari dalam dirinya. Anak yang terbaik itu adalah anak yang tetap konsisten berbuat kebajikan ya, rajin sholat tanpa diberikan hadiah karena hadiahnya justru nanti dari Tuhan. Itu yang luar biasa membuat anak jadi sukses. Kalau yang hadiahnya dari kita ya anak-anak niatnya akhirnya biar dapat uang saku gitu ya, dari dirinya sendiri aja niatnya sudah seperti itu ya, kasihan ya, rugi nanti anaknya yang sudah rajin sholat tadi gitu ya. Nah itu oke, tapi kalau memang niatnya dari dirinya nanti hadiahnya pasti dari Tuhan. Itu yang membuat anak menjadi dimudahkan oleh Tuhan, sukses gitu ya. Oke, terima kasih atas ini ya ibu-ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang kita coba ke door prize ya. Jadi ini ibu-ibu ya, saya ada buku. Buku ini adalah karya saya. Dan ini alhamdulillah dapat 3 penghargaan ya ibu-ibu dari kementerian semua. Ini salah satunya juara 1 jurnalistik ya tingkat nasional 2017. Juara 2 tingkat nasional, kemudian juara hadapan, semuanya di sini. Kemudian juara 1 dari Korpri itu ada di buku ini juga. Saya akan coba ya membagikannya, nanti akan saya kirim ya, insya Allah ke alamat ibu yang menang gitu ya. Tapi soalnya adalah ini dia, saya akan bagikan soalnya lewat Kahoot ya ibu-ibu ya. Kemarin kan ibu-ibu sudah ikut coba Kahoot ya. Nah, di sini saya akan bagikan linknya. Ibu-ibu yang menggunakan laptop ya boleh bermain ya di Kahoot ini, dan nanti yang ada di juara pertamanya akan saya kirimi bukunya gitu ya.
Oke, saya akan bagikan linknya. Copy. Saya kasih kesempatan barangkali ibu-ibunya mau menggunakan HP ya, menggunakan laptop ya supaya bisa mengikutinya. Ini linknya ya ibu-ibu, Kahoot, kemudian pinnya 883 9569. Ini kalau ada yang mengikuti ya, itu pinnya ya ibu-ibu ya. 883 9569. Apakah sudah ada yang masuk belum ya? Belum ada yang masuk, berarti nggak usah diberi hadiah. Ya, harus ada ini ya. Tapi belum ada juga yang masuk ya. Hmm, silakan diklik. Ini apa ya? Apa memang terbatas 20 orang mungkin ya? Ada juga yang WA saya kok nggak bisa masuk ya. Kemudian ada juga, loh ini belum ada yang masuk ya ibu-ibu ya. Silakan barangkali mau bermain dan mendapatkan door prize atau hadiahnya, kita bermain di Kahoot ya. Kemudian ini ibu-ibu ada juga yang bertanya, banyak pengetahuan baru mengenai hukuman, meski itu hukuman positif, baiknya tidak dilakukan. Dan saya sangat bersemangat untuk ingin membacakan kisah atau dongeng, cerita, pesan moral, dan kebetulan ada wali murid penulis buku anak-anak. Nah, luar biasa ya Ibu Anissa. Dan sudah ada beberapa buku cerita yang diberikan kepada kami. Masya Allah, pas sekali dengan materi kali ini, barokallah ya, alhamdulillah ya. Luar biasa Ibu Anissa. Apakah ada kendala ibu-ibu untuk masuk ke Kahoot? Nah, jika tidak ada yang masuk, berarti barangkali kita sudahi ya ibu-ibu ya pertemuan kita kali ini ya. Mungkin karena sudah malam, ini belum ada juga yang masuk di Kahoot-nya. Kalau begitu, saya coba stop sharing. Oh, minta dikirimi linknya. Ya, oke, saya kirimi linknya lagi. Copy. Ya, barangkali bisa masuk ya dengan memasukkan PIN-nya. Oh iya, sudah ada masuk satu, Ibu Marta Ritarisu. Mohon maaf, passwordnya bisa diulangi lagi, Pak. Passwordnya minta tolong Ibu Nisa. diulangi lagi. Silakan saya sabar ya, menunggu ya, nggak apa-apa sampai jam 10 juga nggak apa-apa.
Masih 2 saja ya, Ibu Nisa sama Ibu Marta. Ibu Devitri. Kemudian ada juga materinya amat sangat menarik untuk melakukan perubahan di sekolah kami yang selama ini pendidikannya masih kurang pengetahuan menuju 6 profil pelajar Pancasila. Ya betul ya, jadi profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan universal juga ya yang boleh ditulis ya di papan pengumuman atau mungkin di gerbang sekolah tentang nilai-nilai tersebut ya, biar anak-anak semakin terbiasa melihat gitu ya. Atau mungkin kalau anak TK diberi ilustrasi, misalkan membuang sampah pada tempatnya, berbicara lemah lembut dan jujur ya. Kerjasama, ada anak yang gotong royong seperti itu. Nah, oke, jadi penanaman pada nilai ya luar biasa, Ibu Dwi. Cuma 3 ya ibu-ibu yang bergabung ya di Kahoot, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita coba mulai ya. Jadi ini barangkali ada yang mau bergabung, silakan menyampaikan kalau ada kendala, saya tunggu. Atau jika tidak, barangkali ini ya kita akan melihat ya perjuangan Ibu Devi, Ibu Nisa, dan Ibu Marta Reta. 3 ini ya yang mewakili kita di permainan ini. Saya akan share screen. Nah, ini dia ya ibu-ibu yang sudah muncul ya. Ada 3. Kita coba cek ya. Jadi ibu-ibu bertiga ini kita jadi saksi siapa yang akan menjadi juaranya. Ini just playing game aja ya. Oke, masih ada Ibu Dwi Andriani ya. Silakan ibu-ibu, saya tunggu yang mau join. Oke, jika tidak ada kita mulai ya ibu-ibu ya. Ada yang masih mau masuk? Jika ada kami tunggu, jika tidak akan saya mulai. Oke, ya, dari keempat ini langsung saja kita bermain. Sebentar, Pak. Ya, Sebentar. kita start pertanyaan yang pertama. Salah tidak apa-apa ya ibu-ibu ya, just for fun aja. Kita coba pertanyaan pertama. Bukan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa ibu-ibu yang bukan ya. Oke, yaitu yang benar adalah study ya. Karena kebutuhan dasar manusia itu kesenangan, kekuasaan, dan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Itu belonging gitu ya. Jadi ibu-ibu boleh menjawab nanti ya. Kalau jawabannya yang benar segitiga, diklik segitiga. Kalau kemudian lingkaran ya lingkaran. Kalau wajik ya wajik. Kalau kotak ya kotak. Seperti itu ya.
Pertanyaan berikutnya, jadi waktu menjawabnya cuma sekitar 15 detik ya. Oke, jadi agak cepat. Ini ya, juaranya ada di Ibu Marta Retarisu ya yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, identitas sukses ya Ibu-ibu ya. Identitas sukses itu apa Ibu-ibu? Ya, murid mengomentari dirinya sendiri. Jadi yang menjawabnya harus agak cepat. Dan ini salah tidak masalah Ibu-ibu ya. Karena ini harus dibahas sebetulnya dalam waktu sekitar 3 bulan. Tapi Ibu-ibu hanya belajar 1 jam ini ya. Jadi salah tidak apa-apa ya. Karena materi ini harus dikuasai kurang lebih 3 bulanan. Tapi Ibu-ibu kilat ya, hanya dalam waktu 1 jam. Jadi salah tidak apa-apa. Kalau benar ya luar biasa ya. Oke, kita cek. Nah, Ibu Nini ya yang menjuarai. Masih ada 10 pertanyaan ya Ibu-ibu dalam waktu 15 detik. Santai tapi serius saja. Oke, pertanyaan ketiga. Disebut dengan identitas gagal. Apa yang termasuk disebut dengan identitas gagal? Gampang. Ini luar biasa Ibu-ibu ya. Karena dalam waktu 1 jam, tapi ternyata ada juga yang betul ya. Iya, yang betul adalah menebus kesalahan. Kalau belajar dari kesalahan, bagus. Memberikan murid tawaran untuk menyelesaikan masalah, bagus. Kemudian menekankan pengetahuan pada murid, oh kalau kamu nakal sama muridmu, dampaknya ini loh, muridmu jadi takut sekolah, jadi ada yang tersakiti. Nah, itu seperti itu ya. Berarti yang identitas gagal itu adalah menebus kesalahan ya Ibu-ibu ya. Anak-anak tidak usah menebus kesalahan tapi memperbaiki kesalahan, belajar dari kesalahan. Oke, next. Nah, ini dia ya. Karena kalau menebus kesalahan fokusnya pada tindakan, bukan pada perbaikan karakter. Padahal yang diutamakan di anak TK itu adalah belajar dari kesalahannya gitu ya. Jadi kalau salah itu bukan sekadar minta maaf tapi betul-betul tidak mengulangi lagi gitu ya. Jadi karakternya sudah ada. Yang terpenting itu ya ada perubahan karakternya. Pertama minta maaf tapi yang harus ada perubahan karakter yang terpenting. Pertanyaan keempat, Ibu-ibu, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Di sini guru sebagai titik-titik. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Di sini guru sebagai iya, luar biasa. Pembuat merasa bersalah. Itu yang benar ya. Ini membuat anak jadi, aduh, sampai pulang sekolah pun keingatan, aku tadi telah membuat guru kecewa. Nah, ini akan stres batinnya, ya. Itu juga nggak boleh ya, ibu-ibu membuat murid stres batinnya. Ini Ibu Nini ya yang masih memimpin. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Ya, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai iya, sebagai teman. Nah, jadi anak-anak jadi tergantung sama gurunya. Ya udah anak-anak silakan pulang, enggak apa-apa, nanti ibu yang menata mainan-mainan ini. Itu juga enggak akan berdampak baik pada anak-anak ya ibu-ibu. Nanti lain-lain kali akan, wah ada gurunya kan, biar ibunya yang beres-beres itu ya. Anak-anak jadi kurang bertanggung jawab. Nah, berikutnya kita cek ke pertanyaan berikutnya. Ke pertanyaan ke-6. Peraturannya apa? Guru sebagai. Jadi guru ini bertanya peraturannya tadi apa? Ayo. Guru sebagai
Oke, luar biasa sebagai pemantau ya, hebat-hebat ini gurunya ya. Banyak yang betul. Oke, luar biasa. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7. Patuhi aturan saya, guru sebagai Oke, ya sebagai penghukum ya, karena memaksa ya, ibu-ibu luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Iseng-iseng aja aku suka lihat guru baru itu bingung. Nah, kalau seperti ini murid itu butuh apa, ibu-ibu? Suka ngisengin gurunya. Iya, kurang kesenangan ya, betul, anak kurang bahagia gitu ya. Next, kita cek ke pertanyaan berikutnya, masih Ibu Nini. Pertanyaan ke-9, gaya ngajar guru itu monoton, aku bosan. Emang guru itu nggak punya cara lain menyampaikan materi ya? Nah, ini murid butuh apa, Ibu? Kekuasaan, cinta, kesenangan, kebebasan. Iya, membutuhkan kebebasan ya, luar biasa, ibu-ibu, betul ya. Ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-10 ya. Aku ingin terlihat sangat baik dengan apa yang aku lakukan. Berarti murid butuh apa? Pokoknya apa-apa pengen dilihat oleh gurunya bagus, dilihat teman-temannya bagus, hebat gitu ya. Berarti murid ini butuh iya betul, power, kekuasaan ya ibu-ibu ya, luar biasa. Hebat-hebat. Next. Ada Ibu Marta Rita ya yang memimpin. Pertanyaan ke-11. Aku ingin orang-orang menyukai saya. Berarti murid butuh. Aku ingin guru itu suka saya, teman-teman suka saya. Gitu. Iya, love, membutuhkan kasih sayang. Nah, oke, pertanyaan terakhir ya ibu-ibu ya. Kita cek, ada Ibu Marta Rita. Kita cek berikutnya ke pertanyaan terakhir ya. Menjawabnya cepat dan tepat ya, ternyata biar skornya banyak ya. Oke, cek pertanyaan terakhir. Guru menyuruh murid membersihkan WC karena menyobek seragam temannya. Guru sebagai oke, luar biasa ya. Kita cek. Juara 3 Ibu Dwi, juara 3 Ibu Nini, dan juara pertamanya adalah Ibu Marta Rita ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Ibu Marta Rita, nanti di chat ya saya untuk menulis alamat lengkap Ibu ya. Nanti insya Allah saya kirimkan bukunya tadi. Oke, ibu-ibu, terima kasih ya atas kebersamaan kita kali ini ya, silaturahim tetap dijaga ya, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti akan saya share ke grup WA ya materinya ya, ibu-ibu ya. Dan semoga kita bisa berjumpa di BIMTEK berikutnya ya, ibu-ibu ya, di tahap pemasangan keterampilan. Oke ya, Ibu Marta Rita, nanti silakan dicek saya alamatnya ya, nanti bukunya dikirim gitu ya. Sebagai ucapan apa ya,
Terima kasih juga ya, artinya bisa menjadi kepanjangan tangan saya menyebarluaskan dan mempraktekkan ilmu. Oke ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akan berpantun dulu ya untuk mengakhiri perjumpaan kita. Oke, saya akan akhiri ya. Terima kasih, saya ucapkan juga terima kasih ya untuk ibu-ibu semuanya. Saya akan pantun sebelum saya tutup ya. Naik ferry dikejar buaya, sampai rawa-rawa digigit lintah. Budaya positif harus membudaya, sekolah ramah anak adalah dambaan kita. Nah, itu pantunnya ya. Pantun kedua yang tadi ya. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma nikmat dari Belgia. Mari kita belajar bersama, menjadi guru hebat dan bahagia. Oke, pantun ketiga. Buah kurma menjadi menu berbuka. Menunggu sebentar lagi bulan puasa. Kami bangga menjadi guru TK pencetak tunas bangsa. Oke, terima kasih ibu-ibu ya yang luar biasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Oke, ya ada beberapa chat ya. Saya akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.